Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba suara. Ikhwan akhwat, mohon laporannya. Sudah bisa ditangkap ataukah belum? Suara. Bagas, Ramadan, suara terdengar jelas atau belum? Fauzan, Allah barik fiik, alhamdulillah. Ya, untuk akhwat Arifah, Cynthia, suara jelas ataukah tidak? Yang sudah online. Alhamdulillah, sawab, jazakillah khair. Fatimah, tafadhal. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pelan-pelan saja kita berusaha untuk pelan-pelan. Semoga keterangan yang Anda sampaikan bisa difaham. Tapi kadang-kadang kelupaan qadarullah masyafa'al, keterangannya terlalu cepat. Kalau seandainya suatu saat cepat lagi, nanti bisa diulang-ulang dalam rekamannya insyaallah. Tapelan sampai setengah bait yang ke-13, awal baitnya musannif rahimahullah. Beliau mengatakan, Bismillah, wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri'in amrun fuhim. Kemarin sudah kita bahas wa madiyal af'ali bitta. Jadi fi'il madhi itu bisa diberikan ataupun bisa ditandai bahwa suatu lafaz itu fi'il madhi kalau dia itu bisa menerima ta dhamir rafa
mutaharrik. Sudah kita bahas. Kemudian setengah bait berikutnya wasim. Ini wasim dari kata wasima ini. Artinya adalah kalau seandainya diucapkan wasim maka artinya adalah alim. Alim artinya ij'alhu alamah. Jadi berilah suatu tanda bin nuni dengan menggunakan nun. Fi'lal amri pada fi'il amar. Artinya fi'il amar. Sebentar ya kawan sekalian. Ini kan kita sedang membahas masalah ciri-ciri dari ataupun ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Kemarin bisa dimasuki diantaranya adalah bisa dimasuki amil jawazim yang berupa lam. Kemudian ciri dari fi'il madhi sudah kita bahas. Sekarang ini kita untuk mengetahui fi'il amar itu cirinya bagaimana? Karena fi'il hanya ada 3 macam ini. Amar, madhi sama mudhari' saja. Tinggal satu fi'il yaitu fi'il amar. Untuk mengetahui fi'il amar ini bagaimana? Kata beliau wasim bin nuni fi'lal amri. Berilah suatu tanda. Jadi dengan menggunakan nun pada fi'il amar. Artinya fi'il amar suatu lafaz itu bisa dikatakan bahwa dia adalah kata kerja perintah ataupun fi'il amar kalau dia itu menerima nun. Di sini kalau kita bahas masalah lafaz ya kawan sekalian. Wasim bin nuni fi'lal amri. Lafaz an-nun bin nuni di sini ada al. Di sini ada al. Al di sini disebut sebagai ahdi zikri. Artinya nun, pembahasan nun sudah pernah dibahas sebelumnya. Pembahasan nun pernah dibahas sebelumnya. Kalau kita buka-buka bait ataupun bait alfiyah dari awalnya, ada satu pembahasan nun, wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dalam bait sebelumnya, wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Jadi nun yang dimaksud di sini ini adalah nun al-madhkurah. Nun yang pernah disebutkan sebelumnya. Nun apa ini? Ini nunnya adalah nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah. Jadi al yang semacam ini disebut sebagai al li ahdi dzikri karena pembahasannya ataupun pengucapannya pernah disebutkan sebelumnya. Pernah disebutkan sebelumnya. Pernah kita sampaikan, Allah alam, apakah dalam majelis ini ataukah di majelis yang lainnya, saat kita membahas masalah misalkan mengomongkan tentang seorang laki-laki, bicara tentang seorang laki-laki ataupun seorang ikhwan. Kemudian setelah ngomong banyak tentang masalah ikhwan ini, tahu-tahu saat kita bahasa Arab, kemudian kita mengucapkan ar-rajul. Lafaz ar-rajul itu ada al-alnya, maka al di sini adalah al li ahdi dzikri. Karena kita sebelumnya pernah menyebutkan nama seorang ikhwan, nama seorang laki-laki ataupun berjenis laki-laki. Ini al yang disebut al li ahdi dzikri. Sehingga saat dikatakan itu Ustaz, yang ada pada lafaz wasim bin nuni fi'lal amri. Itu nun di sini nun apa? Nunnya adalah nun yang pernah dibahas sebelumnya. Nun yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah yang hanya bisa dimasukkan dalam fi'il mudhari' ataupun fi'il amar secara umumnya. Walaupun kemarin pada lafaz adrakanna yaitu fi'il madhi ada nun taukidnya, tapi itu adalah sedikit. Fi'il madhi yang ada nun taukidnya, tapi pada umumnya secara hukum, secara globalnya bahwa fi'il yang bisa dimasuki oleh nun taukid itu hanya amar sama fi'il mudhari' saja. Kita lanjutkan lagi. Wasim bin nuni fi'lal amri. Jadi di sini maksudnya wasim ini adalah alim fi'lal amri bin nuni taukid tsaqilah ay ij'alhu alamatan alaih. Jadi kita jadikan nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah sebagai tanda bahwa dia adalah fi'il amar. Asal suatu kata
bisa menerima nun taukid khafifah ataupun bisa menerima nun taukid tsaqilah, maka dia adalah fi'il amar. Maka dia adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Dengan satu syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama bisa dimasuki nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Syarat yang kedua, bahwa kita bisa mengetahui bahwa dia itu adalah fi'il amar bagaimana? Di sini dibahas dalam kelanjutan bait setengahnya lagi ataupun seperempatnya bait yang ke-13. Kita lihat, in amrun fuhim. In amrun fuhim. Ini in syartiyah. Amrun dia adalah kalimat isim. Kok bisa in syartiyah masuk dalam kalimat isim? Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Minal musyrikin istajaraka. Jadi asalnya in istajaraka ahadun minal musyrikin. Jadi pada umumnya bahwa syarat itu diikuti oleh fi'il. Kalau seandainya ada suatu syarat diikuti oleh isim, pasti menakdirkan suatu kalimat fi'il. Dengan menakdirkan dengan keberadaan fi'il yang ada ataupun yang jatuh setelah isim tersebut. Ini asalnya in fuhima amrun fuhim. Ini syarat yang kedua ini. Syarat yang kedua. Jadi di samping kata tersebut, suatu lafaz tersebut bisa menerima nun taukid khafifah ataupun bisa menerima nun taukid tsaqilah. Syarat yang kedua adalah dia lafaz tersebut menunjukkan arti tolak. In tuliba amrun bisighati ataupun in tuliba ataupun in tolak fuhim bisighati. Yaitu kalau seandainya dalam suatu lafaz tersebut itu ada unsur tolak. Ada unsur tolak, artinya ada suatu tuntutan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ada tuntutannya dengan menggunakan sighatnya. Artinya tuntutan tersebut itu muncul dengan menggunakan suatu redaksional perintah ataupun fi'il amar yang ada dalam bahasa Arab. Misalkan kita mengatakan ijlis, mengatakan ijlis itu adalah fi'il talab. Fi'il talab. Talab di sini adalah talab apa? Talab artinya menuntut, talabu fi'lin di sini. Menuntut untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kita ngomong kepada seorang mukhatab ataupun lawan bicara kita, uktub ya akhi. Ente tulis akhi. Artinya kata uktub di sini itu adalah suatu tuntutan agar lawan bicara kita itu dia melaksanakan suatu pekerjaan. Melaksanakan suatu pekerjaan. Ini yang disebut sebagai talab. Kalau suatu kata mengandung talab dan dia bisa menerima nun taukid, maka dia adalah fi'il amar. Ini ciri khusus fi'il amar. Ciri khusus fi'il amar dari dua komponen ini perlu disatukan ini untuk kita pastikan bahwa lafaz tersebut dia adalah fi'il amar. Yang pertama, kita ulang lagi, yang pertama adalah dia bisa menerima nun taukid khafifah ataupun bisa menerima nun taukid tsaqilah. Kemudian yang kedua, ada kandungan perintah ataupun tolak yang keluar dari sighat amar, yang keluar dari redaksi fi'il amar dengan redaksi fi'il amar. Kita bacakan syarahnya nanti insyaallah kita perjelas lagi apa yang dimaksud dengan sighat ataupun redaksi fi'il amar tersebut. Perhatikan, ini setengah bait itu ada pada halaman setelahnya ya sekalian. Untuk yang kitab yang mana cetakan yang ana pakai ini, jazakallahu khairan. Ini ada yang infak. Enggak mau disebutkan namanya, jazakallahu khairan. Yang infak untuk kita gunakan untuk berdakwah. Jazakallahu khairan. Ini halaman berikutnya, ini halaman 25. Karena sebagian syarah kemarin sudah kita bahas. Tinggal yang sedikit syarah ini di akhir paragraf sebelum bait setelah ini. Sebelum bait yang ke-14. Perhatikan. Tsumma dzakara fi baqiyatil bait. Kemudian musannif rahimahullah beliau menyebutkan sisa dari baitnya, yaitu wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Di sini menyebutkan beliau
Syarahnya di sini begini, dikatakan begini, anna alamata fil amri, anna alamatal fi'lil amri, bahwa sungguhnya tanda dari fi'il amar, qabulu nunit taukidi, itu adalah kebisaan dia ataupun bisanya dia menerima nun taukid. Menerima nun taukid. Asal dia bisa menerima nun taukid, maka dia adalah fi'il amar, Ustaz. Ini untuk bisa dijadikan sebagai suatu indikasi apakah dia bisa menerima nun taukid atau tidak bisa. Nah, ini perlu jam terbang biasanya, perlu jam terbang. Karena bagi pemula dulu saat kita belajar masih awal-awal dulu sekali, semua lafaz bisa dicampur borong menjadi satu. Sehingga saat dikatakan semua suatu lafaz bisa menerima nun taukid bahwa dia adalah fi'il amar, semua lafaz bisa dimasukkan di sana. Maka di sini dijawab adalah ini perlu jam terbang. Perlu jam terbang. Ada suatu teori yang diperlukan untuk memahami teori yang lainnya. Teori yang diperlukan untuk memahami teori yang lainnya. Yang mungkin sebagian ikhwan insyaallah semua sudah paham ini. Insyaallah semua sudah paham. Kalau seandainya ada yang belum paham sama sekali, seandainya, udah diikutin saja. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan kaidah-kaidahnya, sering baca, jangan bosan untuk bertanya, sampaikan keluhannya tentang masalah nahwu sarafnya. Nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu hati kita sehingga bisa menerima ilmu syariat agama Islam, khususnya tentang nahwu saraf yang kita pelajari saat ini insya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tadi ini adalah qabulu nun taukid, bisa menerima nun taukid. Misalkan ijlisanna ataupun ijlisanna, kalau ijlis ente duduk. Tapi kalau ijlisan ada penekanan lagi. Bukan sekedar perintah biasa, tapi diperintah dengan ditekankan lagi. Saat sudah ditambahkan dengan taukid sakira ijlisanna, lebih lagi untuk diperintahkan agar dia duduk. Ini yang pertama. Jadi fi'il amar cirinya bisa menerima nun taukid. Suatu lafaz yang dimungkinkan bisa menerima nun taukid, dia adalah fi'il amar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wad-dilalatu 'alal amri bi sighatihi. Lafaz tersebut itu menunjukkan arti amar ataupun arti tolak dengan sighatnya. Artinya ada suatu teks saat dia disebutkan secara otomatis, nah ini amar ini amar. Misalkan begini, idrib. Ataupun misalkan ada di saat antum belajar bahasa Arab yang durusul Arabiyah, jilid keberapa saja, banyak menemukan kata ikra. Ikra di sini ini suatu teks yang bahasanya redaksionalnya adalah redaksi fi'il amar. Setelah antum lihat saat seandainya belum bisa bedakan ini apakah amar atau bukan ini. Saat dilihat di kamus, ikra ternyata artinya adalah bacalah. Kalau ada suatu teks, ada suatu sewat, ada suatu redaksional yang mengandung arti perintah, ad-dilalatu wal amri, ataupun ad-dilalatu wal talab, maksud talabu ijadil fi'li, perintah ataupun tuntutan untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka dia adalah fi'il amar. Bisighati, perhatikan ya kawan sekalian, ini qaid yang disampaikan oleh syarih ataupun lihat beberapa syarah oleh Ibnu Aqil. Semua mereka menyebutkan bahwa di sini adalah ad-dilalatu al amri bisighatihi. Artinya bahwa kalau suatu lafaz dia berpotensi menerima nun taukid dan dia mengandung arti suatu perintah, yang mana perintah tersebut itu muncul dari bahasa ataupun teks itu sendiri, dari pengertian ataupun terjemahan teks itu sendiri, maka dia adalah fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar, sigotnya fi'il amar itu diantaranya adalah if'al ataupun if'il. If'al ataupun if'il ataupun nanti anak cabang-cabangnya.
ataupun semua nanti fi'il amar yang disebutkan dalam amsilah tasrifiyah, semuanya yang fi'il amar itu adalah sighat dari fi'il amar. Kalau seandainya menemukan misalkan lafaz tafa'al, tadarab, ataupun if'il, ataupun af'il, ataupun unsur, ataupun yang lainnya, ini fi'il amar bisighati. Fi'il amar ataupun pengertian suatu perintah yang mana perintah tersebut itu muncul dari sighat ataupun teks atau redaksional yang dia gunakan. Secara otomatis bisa dimengerti bahwa itu adalah fi'il amar. Jelas ya insyaallah ini. Jadi perlu ada bisa menerima nun taukid. Yang kedua, mengandung mengandung kata atau mengandung suatu perintah yang mana perintah tersebut itu muncul dari sighat, dari teks, dari redaksional dari fi'il amar itu sendiri. Kenapa kalau perlu disebutkan bisighatihi di sini? Karena begini ya sekalian, ada suatu lafaz yang dia itu bisa menerima nun taukid. Perhatikan sebentar, kita tuliskan nih. Masya Allah, ini di bagian akhwat. Sebentar. Kalau gambar sebentar. Ini Allah alam. Ini ada masalah. Sebentar. La haula wala quwwata illa billah. Sebentar ya, kawan. Allah alam apa yang terjadi ini. Ini yang untuk akhwat bermasalah, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sebentar ya ikhwan. Masya Allah. Kayaknya perlu kameramen ntar nih. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Yang di bagian akhwat, Masya Allah, qadarullah, Masya Allah. Yang di bagian akhwat bermasalah. Yang bagian ikhwan ya ikhwan, ada masalah nggak ya ikhwan? La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah.
La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kita lanjut insya Allah. Nanti yang bagian akhwat kita share dari yang bagian ikhwannya insya Allah. Bismillah, tadi kita bahas la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Insyaallah khair, insyaallah khair. Tadi ini kita sampai apa ya, kawan? Astagfirullahaladzim. Kita tadi sampai apa tadi? Sampai nah, tadi kita mau menuliskan sesuatu. Kita mau menuliskan tentang fi'il amar tadi itu. Cirinya adalah qabuluhu nunat taukid. Dia bisa menerima nun taukid. Yang kedua, tadullu alal amri. Tadullu alal amri. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tadullu alal amri bisiwatihi. Ini dua syarat. Kalau seandainya ada suatu lafaz yang dia bisa menerima nun taukid, bisa menerima nun taukid, tetapi di sini tidak menunjukkan arti perintah yang muncul dari siwat fi'il amar. Contohnya adalah liyajlis fulan. Liyajlis fulan. Perhatikan lafaz liyajlis. Liyajlis. Liyajlis artinya hendaklah dia duduk. Hendaklah dia duduk ataupun liyajlis fulanun. Hendaklah si fulan duduk. Kalau kita lihat terjemahannya, di situ ada unsur perintah. Ada unsur perintah. Kalau ada unsur perintah, wah ini sepertinya fi'il amar nih. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Kita lihat terlebih dahulu syarat dari fi'il amar. Suatu fi'il bisa disebut sebagai fi'il amar kalau memenuhi dua syarat ini. Bisa menerima nun taukid dan menunjukkan arti perintah dengan menggunakan siwatnya. Perhatikan sekarang ini. Lafaz liyajlis itu dia bisa, apakah bisa menerima nun taukid atau tidak? Dia itu bisa menerima nun taukid. Menjadi liyajlisanna rajulun. Hendaklah laki-laki tersebut dia benar-benar berdiri. Dia benar-benar berdiri. Apa duduk? Benar-benar duduk. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang yang kedua. Yang kedua, apakah adanya perintah pada lafaz liyajlis ini muncul dari siwat amar ataukah tidak? Ternyata kalau kita lihat ya sekalian, asalnya lafaz liyajlis itu adalah yajlis. Perhatikan, asalnya adalah yajlis. Yajlisu.
Yajlisu artinya sedang duduk. Artinya sedang duduk. Kalau artinya sedang duduk, maka lafadz liyajlis dia tidak bisa dikategorikan fi'il amar. Karena kenapa? Adanya unsur perintah itu bukanlah muncul dari siwak ini. Bukan muncul dari lafadz yajlis, tapi munculnya adalah muncul dari lam amar. Munculnya muncul lam amar. Artinya kalau ada suatu perintah tapi dia munculnya bukan dari siwak amar, if'al, ijlis, idrib, uktub ataupun yang lain sebagainya, walaupun secara lafadznya dia amar, maka tidak disebut sebagai fi'il amar. Karena lafadz liyajlis di sini amarnya adalah muncul dari biwasithah. Ada suatu perantara, ada suatu sebab sehingga lafadz liyajlis mengandung perintah. Dan perintahnya bukan muncul dari siwak amar, tapi perintahnya muncul dari lam amar di sini. Sehingga bisa dikatakan walaupun lafadz liyajlis itu dia bisa menerima nun taukid, berhubung amarnya tidak muncul dari siwak fi'il amar, maka lafadz liyajlis tidak bisa dikategorikan sebagai fi'il amar, tapi dia adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kategori di sini. Insyaallah jelas ya, ikhwan. Kemudian kita tambah sedikit ya, ikhwan, sekarang setengah paragrafnya. Nahu idribanna. Contohnya dalam kitab antum, idribanna. Artinya bener-bener pukul lah, bener-bener pukul lah. Ada unsur perintah yang munculnya dari siwak amar, asalnya adalah idrib, fi'il amar dia jelas. Kemudian ada nun taukid, saqilah, maka dia sudah memenuhi dua syarat. Wakhrujanna, ini pun sama, wakhrujanna ataupun ukhrujanna, ini pun dia adalah fi'il amar. Ada nun taukidnya atau bisa menerima nun taukid. Yang kedua, mengandung arti amar yang muncul dari siwak fi'il amar. Fa'in dalat, ini muncul masalah. Masalah yang pertama kita bicarakan di sini, sudah kita bahas. Masalah yang kedua, kalau seandainya ya ikhwan sekalian, kalau seandainya indalatil kalimah al amr, kalau seandainya ada suatu kalimat dia itu menunjukkan arti amar. Kalau tadi ini bisa menerima nun taukid, tapi yang ini enggak. Ada suatu kata ataupun suatu hal, suatu lafaz yang menunjukkan arti perintah, tetapi dia tidak bisa menerima nun taukid. Kalau ini bisa menerima, yang di sini tidak bisa menerima nun taukid. Fa indalatil kalimah al-amri, kalau seandainya ada suatu kalimat menunjukkan arti amar, walam taqbal nunat taukidi fayasmu fi'lin, sedangkan dia tidak bisa menerima nun taukid, maka ini yang disebut sebagai isim fi'il. Isim fi'il menunjukkan arti fi'il amar, tapi nggak bisa menerima tanda-tanda amar, maka dia bukan fi'il amar, tapi dia adalah isim fi'il amar. Nanti pembahasannya juga, kalau seandainya ada suatu kata yang mengandung arti pekerjaan masa lampau tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il madhi, maka dia bukanlah fi'il madhi, tapi dia adalah isim fi'il madhi. Kalau seandainya ada suatu lafaz yang mengandung arti pekerjaan yang dilakukan pada zaman sekarang ataupun yang akan datang, tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il mudhari', maka dia bukanlah fi'il mudhari', tapi dia adalah isim fi'il mudhari'. Nanti pembahasan ini dibahas pada bait yang terakhir dalam bab ini insyaallah. Bait yang terakhir dalam bab ini. Nanti ini kita bahas pada pertemuan setelahnya. Ini sudah lebih satu menit.
Jadi mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Allah alam nanti bagaimana jalan keluarnya. Kita sudah berusaha maksimal. Alhamdulillah masih ada video ataupun rekaman nanti yang ada di bagian ikhwannya. Tadi Ana lihat ada yang ngeluh di bagian gambarnya nggak kelihatan. Allah alam. Apakah memang Ana yang nggak kelihatan gambarnya? Di sini kelihatan. Tapi Allah alam mungkin ada settingan lain yang kurang tepat. Nanti insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pertemuan setelahnya insya Allah. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga usaha kita diberkahi oleh Allah. Terus semangat belajar di Eva sekalian. Terus belajar, usaha menghafalkan, usaha menuliskan poin-poinnya, usaha untuk membuat ringkasannya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Jangan lupa untuk dihafalkan. Fahfad fa kullu hafidhin imam. Jadi hafalkanlah karena semua hafid itu dia adalah imam. Dia adalah imam. Yang banyak hafalannya adalah ilmu syariah. Dia biasanya diajukan sebagai orang yang dikedepankan. Orang yang dikedepankan. Tentunya kita tidak meniatkan untuk hal tersebut, tapi kita meniatkan untuk menangkis jahilan, untuk menghilangkan jahilan dalam diri kita dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.